Di sebuah kampung kecil bernama Kampung Lembayung, tinggallah seorang wanita parubaya bernama Bu Yuyun. Usianya sekitar 55 tahun, tapi gaya hidupnya seperti sosialita. Selalu tampil rapi, wangi, dengan perhiasan emas yang menggantung di leher, gelang berkilauan di tangan, dan lipstik merah menyala yang tak pernah absen di bibirnya. Rumahnya paling besar di antara tetangganya. Halamannya bersih, keramiknya mengkilap, tapi hatinya, entahlah. Setiap pagi, Bu Yuyun akan duduk di kursi rotan depan rumahnya, menyeruput kopi panas sambil melihat satu persatu tetangganya lewat. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan doa, melainkan komentar pedas yang seringkali lebih menyakitkan daripada sindiran langsung. Lihat tuh si Rumi, tiap hari pakai daster bolong. Suaminya kerja apaan sih? Malu banget punya tetangga kumuh begitu, gumam Bu Yuyun. Cukup keras supaya Rumi yang lewat di depan rumahnya bisa dengar. Belum sempat kopi di gelasnya habis, muncul tetangga lainnya. Bu Ijah, seorang janda renta yang tinggal di rumah reyot di ujung gang. Baju yang dikenakannya sederhana, kadang bajunya sedikit lusuh. Tapi matanya selalu ramah menatap siapapun. Ia biasa berjalan kaki membawa sayur dan jajanan untuk dijual ke pasar. Si pengemis lewat lagi, gitu terus hidupnya. Jualan keliling, anaknya nggak sekolah. Cucunya pada dekil. Gimana coba? Kata Bu Yuyun pelan tapi cukup keras. Tak jarang ia menambahkan suara tawa kecil yang pedas. Tapi Bu Ijah hanya tersenyum. Ia tak pernah membalas. Mungkin karena sudah terlalu sering menjadi sasaran. Bu Yuyun punya satu anak laki-laki, Rian, yang bekerja di kota. Jarang pulang. Tapi saat pulang, Bu Yuyun akan langsung memamerkan apa saja yang diberikan anaknya. Emas baru, handphone canggih, atau tas bermerek KW. Anakku tuh kerja di kota besar, gajinya puluhan juta. Makanya aku nggak pernah kekurangan. Katanya pada tetangga yang sebenarnya tidak bertanya. Sayangnya, yang dibanggakan bukan kebaikan anaknya, tapi untuk merendahkan orang lain. Di sisi lain, Bu Ijah hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa. Ia tinggal di rumah semi permanen berdinding kayu dengan 2 cucunya yang yatim sejak kecil. Ia bangun setiap pukul 4 pagi untuk menyiapkan jajanan, lalu berkeliling menjajakan dagangannya ke pasar dan kampung sekitar. Walau penghasilannya pas-pasan, ia tak pernah mengeluh. Ia bahkan sering menyisihkan uang sedikit demi sedikit untuk sedekah dan membantu tetangganya yang lebih kesusahan. Namun Bu Yuyun tetap saja tak berhenti menghina. Orang kayak dia nggak tahu malu. Masa hidup dari belas kasihan terus? Dikasih bantuan malah makin malas. Beberapa warga mulai merasa tak nyaman. Tapi mereka hanya diam, karena tahu kalau berani melawan Bu Yuyun, maka namanya akan jadi bahan omongan di seantero kampung selama sebulan penuh. Ia punya koneksi, punya geng ibu-ibu pengajian, dan suka berpura-pura dermawan di depan umum. Tapi langit tak selamanya cerah. Suatu malam, Bu Yuyun tiba-tiba mengeluh dadanya sesak. Saat itu ia baru saja selesai bersolek, duduk di depan cermin, mencoba lipstik barunya. Tiba-tiba ia memegangi dada. Napasnya berat, dan tubuhnya roboh seketika. Tetangga berlarian ke rumahnya, memanggil dokter kampung, namun semuanya terlambat. Bu Yuyun meninggal dunia malam itu, tanpa sempat mengucap kalimat terakhir. Tidak ada tangisan dari anaknya, yang belum sempat pulang. Hanya tubuh yang dingin di atas ranjang mewahnya. Keesokan harinya, warga berkumpul untuk memandikan jenazah. Tapi prosesnya tak berjalan lancar. Saat dimandikan, air yang mengalir ke tubuh Bu Yuyun terasa panas, padahal air itu baru saja ditimba dari sumur. Dan kain kafan yang menempel ke tubuhnya terasa berat dan basah, seperti menolak untuk membungkus. Beberapa ibu-ibu yang membantu terlihat saling pandang. Ada yang mulai berbisik lirih, meski tak berani berkata apa-apa di depan anaknya, Rian. Setelah disalatkan, jenazah dibawa ke pemakaman umum di pinggir desa. Disinilah kejadian paling ganjil terjadi.
Saat jenazah hendak dimasukkan ke liang lahat, tanahnya tiba-tiba amblas. Tanah yang sudah digali sempurna tadi siang, kini seperti menolak. Setiap kali jenazah hendak diturunkan, dasar liang seperti runtuh ke dalam, membentuk lubang baru yang lebih dalam. Para penggali makam mencoba memperbaikinya, tapi berkali-kali mereka gagal. Rian mulai panik. Ia mendekati Pak Ustaz yang memimpin prosesi dan bertanya, "Ada apa, Pak Ustaz? Kenapa tanahnya begitu?" Pak Ustaz hanya menggeleng pelan. "Tenang nak, kita coba gali di tempat lain." Namun saat digali liang kedua, hal serupa terjadi. Dan saat ketiga kalinya, salah satu warga berkata, "Mungkin ini azab." Kalimat itu lirih, tapi cukup membuat orang lain menoleh. Semua mulai mengingat sikap Bu Yuyun semasa hidupnya. Matahari mulai condong ke barat. Jenazah masih belum bisa dikubur. Udara di sekitar pemakaman semakin panas dan pengap. Bahkan beberapa warga mengaku mencium bau sangit dari dalam liang, padahal jenazah belum dikubur. Di tengah kebingungan itu, Bu Ija datang. Ia mengenakan mukena putih dan membawa sebotol air doa. Ia mendekati Rian dengan langkah pelan. "Mas Rian, kalau sampean berkenan, saya bantu mendoakan." Rian tak berkata apa-apa, hanya mengangguk dan menunduk dalam-dalam. Bu Ija mendekati liang lahat, lalu berdiri menghadap ke arah kiblat dan membaca surat Yasin. Suaranya lembut tapi tegas. Angin mendadak berembus pelan, suasana menjadi hening. Hanya suara daun-daun kering yang bergerak pelan. Saat doa selesai, para penggali makam mencoba menggali satu kali lagi, dan untuk pertama kalinya, tanah tidak longsor. Liang tetap terbuka dan stabil. Rian menangis dalam diam. Warga pun terdiam lama. Dan akhirnya, jenazah Bu Yuyun dimakamkan. Tapi sebelum liang ditutup, salah satu penggali menemukan kalung emas milik Bu Yuyun yang tiba-tiba keluar dari kafannya dan tergeletak di tanah, seperti dimuntahkan bumi. Tak ada yang berani menyentuh. Cerita belum berakhir. Karena malam itu, pemakaman Bu Yuyun mengeluarkan suara-suara aneh. Tangisan lirih, suara seperti kuku menggores batu nisan. Dan kabarnya, ada yang melihat bayangan wanita tua duduk sendirian di atas makamnya, sambil menangis meminta maaf. Setelah prosesi pemakaman Bu Yuyun selesai, suasana kampung seketika terasa berbeda. Tak ada yang bicara dengan suara keras. Bahkan ibu-ibu yang biasanya ramai di warung kopi pun jadi enggan berlama-lama di luar rumah. Ada semacam hawa berat yang menggantung di udara. Rian, anak sematawayang Bu Yuyun, memutuskan untuk tinggal semalam lagi di rumah ibunya sebelum kembali ke kota. Malam itu, selepas Isya, ia duduk sendiri di ruang tamu. Rumah itu sekarang terasa terlalu besar, terlalu sunyi dan terlalu dingin. Meskipun semua jendelanya ditutup rapat. Ia memandangi foto ibunya yang tergantung di dinding, mengenakan kebaya merah dan senyum kecil yang dulu ia pikir hangat. Tapi sekarang, foto itu seperti menatapnya dengan pandangan kosong. Tiba-tiba, krek! Sebuah suara dari arah dapur terdengar jelas. Seperti suara kursi ditarik. Rian berdiri. Ia berjalan pelan ke arah sumber suara. "Siapa?" tanyanya dengan suara serak. Tak ada jawaban. Ia tiba di dapur. Semuanya kosong. Tapi ada secangkir kopi di meja yang baru saja diseduh. Asapnya masih mengepul. Rian yakin betul dia tak membuatnya. Dan yang lebih aneh, cangkir itu adalah cangkir kesayangan ibunya, yang biasa dipakai setiap pagi saat menghina orang. Rian mundur perlahan. Jantungnya berdetak cepat. Ia kembali ke ruang tamu, mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia duduk, angin dingin bertiup lewat jendela yang tiba-tiba terbuka. Dan dari cermin tua di dekat pintu, ia melihat bayangan wanita berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, pakaiannya seperti daster merah yang terakhir kali dikenakan Bu Yuyun. Tapi wajahnya tak terlihat jelas. Hanya ada bisikan lirih. "Rian, jangan biarkan ibu sendirian." Rian sontak menoleh. Tak ada siapa-siapa. Ia langsung mengambil tas, kunci motor, dan keluar dari rumah. Tapi begitu ia membuka pintu, kalung emas milik ibunya tergantung di pegangan pintu. Kalung yang katanya jatuh ke liang lahat kemarin.
Rian menatapnya lama, ia tak berani menyentuhnya. Keesokan paginya, ia mendatangi Bu Ijah, wanita yang dulu sering dihina ibunya. Bu, saya ngalamin hal aneh di rumah. Semalam ada kopi yang muncul sendiri. Saya lihat sosok ibu saya di cermin, dan kalung emasnya muncul di depan pintu. Bu Ijah menghela napas panjang. Ia menatap Rian dengan mata penuh iba. Mas Rian, sebelum ibumu meninggal, saya pernah dipanggil diam-diam ke rumahnya. Ucap Bu Ijah pelan. Rian terkejut. Untuk apa, Bu? Dia minta maaf, tapi dengan cara yang aneh. Dia bilang kalau meninggal nanti jangan sampai arwahnya jadi gentayangan. Dia takut sekali. Rian terdiam. Dia bahkan nitip sesuatu ke saya. Sebuah surat, tapi saya disuruh jangan kasih ke siapa-siapa, kecuali kalau ada kejadian aneh setelah kematiannya. Bu Ijah mengambil sebuah amplop kuning dari lemari kecilnya. Usang, tapi rapi tertutup. Rian membuka surat itu. Kalau aku sudah mati, dan dunia mulai menolakku, tolong bakar semua perhiasanku. Jangan ada satupun yang tersisa. Aku takut mereka datang menagih. Aku pernah berhutang pada sesuatu, bukan manusia. Tangannya gemetar saat membaca. Kalimat terakhir membuatnya makin pucat. Mereka bilang, kalau aku tak bisa bayar, maka aku akan hidup di antara dua dunia, tidak diterima bumi, dan tak bisa masuk akhirat. Rian kembali ke rumah ibunya. Ia masuk dengan langkah berat. Semua perhiasan emas ibunya masih ada di lemari kamar. Gelang, cincin, anting, kalung. Saat ia mengambil satu persatu untuk dibakar di halaman, bau amis seperti daging busuk menyebar di seluruh rumah. Api menyala. Tapi bukan api biasa, api itu berwarna biru kehijauan, dan mengeluarkan suara seperti erangan. Dan saat kalung terakhir dilempar ke dalam api, cermin besar di ruang tengah retak sendiri. Dan dari dalam retakan itu, muncul suara. Terima kasih. Rian. Suara itu, suara ibunya. Tapi tenang, damai. Dan setelah malam itu, tak pernah ada suara aneh di rumah itu lagi. Namun cerita belum selesai. Seminggu kemudian, makam Bu Yuyun retak. Batu nisannya pecah seperti digores kuku besar. Warga menemukan tanaman aneh tumbuh di sekeliling kuburannya, berwarna hitam, dengan aroma wangi menyengat. Dan di antara tanaman itu, seorang anak kecil melihat cincin emas yang mencuat dari tanah. Cincin yang katanya sudah dibakar. Tapi saat anak itu menyentuhnya, ia langsung demam tinggi. Dan sejak itu, kuburan Bu Yuyun dikeramatkan. Tak boleh ada yang mendekat, apalagi menyentuh apapun dari sana. Karena kata orang pintar, arwah Bu Yuyun memang pergi, tapi hutangnya belum lunas. Setelah semua perhiasan Bu Yuyun dibakar, Rian mengira semuanya akan berakhir. Tak ada lagi bayangan di cermin, suara kursi yang bergerak sendiri, atau secangkir kopi yang muncul tanpa sebab. Ia pun mulai bersiap untuk kembali ke kota dan melanjutkan pekerjaannya seperti biasa. Namun, kenyataannya jauh berbeda. 3 hari setelah pembakaran itu, kampung Lembayung mulai diganggu oleh kejadian-kejadian janggal. Di malam hari, banyak warga yang mengaku mendengar suara langkah kaki di pekarangan rumah mereka. Tapi saat dilihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya jejak kaki basah yang tertinggal, tapi anehnya, jejak itu seperti milik orang tanpa jari. Lalu, anak-anak kecil mulai sakit satu persatu. Gejalanya selalu sama, demam tinggi, menggigil, mata membelalak seperti ketakutan, dan terus-menerus menyebut satu kata dalam tidurnya. Juyun! Yuyun! Yuyun! Warga mulai panik. Mereka berkumpul di musala desa dan memanggil
Pak Ustaz Rahman, tokoh agama setempat. Pak Ustaz, kami mohon, ini semua mulai tidak masuk akal. Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan Bu Yuyun, kata salah satu warga. Pak Ustaz menarik napas dalam, lalu berkata, saya sudah curiga sejak proses pemakaman. Hati manusia bisa tertutup, tapi tanah tidak akan pernah salah menilai. Malam itu, Pak Ustaz bersama 3 orang warga dan Rian melakukan doa bersama di rumah Bu Yuyun. Suasananya hening, tapi terasa berat. Setiap kali surat Yasin dibacakan, lampu di ruang tamu berkedip sendiri. Kadang-kadang terdengar suara seperti benda terjatuh di kamar Bu Yuyun, padahal pintunya dikunci. Setelah selesai doa, Pak Ustaz memanggil Rian. Rian, boleh saya tanya jujur, apa almarhumah ibumu pernah melakukan sesuatu yang tidak wajar? Rian diam sejenak. Lalu ia menceritakan surat warisan yang ditinggalkan ibunya tentang kalimat, aku pernah berhutang pada sesuatu yang bukan manusia. Mendengar itu, wajah Pak Ustaz mengeras. Kita harus selesaikan ini sekarang juga. Ini bukan soal harta. Ini soal warisan spiritual yang belum lunas. Kalau tidak, bukan hanya kamu. Seluruh kampung bisa terkena imbasnya. Beberapa hari kemudian, kampung Lembayung kembali digegerkan. Batu nisan Bu Yuyun pecah, dan dari dalam makamnya tumbuh tanaman aneh yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Daunnya seperti berduri kecil, berwarna kehitaman, dan ketika disentuh, kulit terasa panas. Beberapa warga mengatakan bahwa tanaman itu muncul tepat setelah seorang anak kecil menemukan cincin emas di sekitar makam. Cincin yang seharusnya sudah hangus terbakar. Pak Ustaz dan warga sepakat, makam itu harus ditutup rapat dan dijaga. Namun malamnya, seorang warga yang kebagian menjaga makam mendadak pingsan. Saat sadar, matanya kosong, dan ia hanya bisa mengucapkan satu kalimat sambil gemetar. Dia belum selesai, dia belum pergi. Di saat itulah, Rian mulai mencari lebih dalam tentang masa lalu ibunya. Ia membuka lemari lama yang berada di belakang rumah, yang selama ini tidak pernah disentuh. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kotak kayu tua berukir, terkunci dengan gembok kecil. Ia berhasil membukanya dengan kunci kecil, yang terselip di laci rias ibunya. Isi kotaknya membuat Rian merinding. Ada lembaran tulisan tangan tentang perjanjian pesugihan waktu subuh. Ada foto-foto orang tak dikenal yang sebagian wajahnya disilang dengan spidol merah, dan yang paling menyeramkan, sebuah kain putih kecil bertuliskan huruf Arab yang tidak jelas artinya, penuh bercak hitam seperti darah yang sudah mengering. Di pojok kotak ada sebuah catatan kecil dengan tulisan tangan ibunya. Aku hanya ingin hidup layak, tapi mereka bilang, akan datang waktunya menukar semua ini dengan yang paling aku sayangi. Aku tak tahu kapan, tapi jika aku mati dan belum sempat bayar, tolong jangan biarkan mereka datang ke rumah. Rian langsung mendatangi Pak Ustadz, membawa semua barang itu. Pak Ustadz memeriksa catatan dan wajahnya semakin serius. Ini bukan mainan, ini ilmu hitam. Bu Yuyun bukan hanya berhutang secara spiritual, tapi juga telah memelihara sesuatu selama bertahun-tahun, dan sekarang dia tak bisa bawa itu ke alam kubur. Rian menunduk menggigit bibirnya sendiri. Ia merasa hancur. Ibunya yang selama ini ia kira hanya keras mulut, ternyata menyimpan sisi kelam yang bahkan ia sendiri tak pernah duga. Malam itu, dilakukan ruqyah dan pembacaan ayat-ayat tolak bala di rumah Bu Yuyun. Para warga berkumpul, berdoa bersama, menabur garam dan membaca Al-Quran di setiap sudut rumah. Dan di tengah-tengah prosesi itu, semua lilin padam bersamaan. Satu demi satu warga mulai merinding. Pak Ustadz tetap melanjutkan bacaan. Tapi tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari arah kamar Bu Yuyun. Suaranya pelan, lirih, seperti menyesali sesuatu, lalu berubah jadi jeritan dan hening. Pak Ustadz membuka pintu kamar. Di dalamnya kosong. Tapi di lantai tertulis satu kalimat dengan huruf Arab melingkar. Hutangmu belum lunas. Rian bersimpu di depan kamar. Ia menangis. Tapi bukan karena takut, tapi karena ia sadar bahwa ibunya
benar-benar tersesat demi dunia yang fana. Sejak malam itu, tanaman aneh di makam perlahan mengering. Cincin emas yang muncul tiba-tiba mencair sendiri seperti lilin. Dan tak ada lagi suara-suara aneh yang terdengar dari rumah Bu Yuyun. Namun, kejadian ini meninggalkan bekas dalam di hati warga kampung Lembayung. Mereka mulai saling memperbaiki hubungan, saling tolong, dan belajar untuk tidak menilai seseorang hanya dari penampilan. Lidah manusia memang tidak bertulang, tapi bisa menggores lebih dalam dari pedang. Dan bagi Rian, ia memilih pindah dari kota, menetap di kampung, dan membaktikan hidupnya membantu orang-orang kecil. Karena hanya dengan begitu, ia bisa menebus dosa masa lalu yang tak ia buat, tapi harus ia tanggung sebagai anak. Pesan moral: jangan pernah merasa lebih tinggi hanya karena harta. Jangan remehkan orang yang sederhana, karena bumi bisa saja menolak keangkuhan kita, bahkan saat kita sudah tidak bisa berkata-kata lagi.